Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi ya di channel Gus Iman Official. Di channel ini Anda akan dirayu, ditipu untuk memahami sebuah peristiwa hukum dan fakta-fakta lainnya. Dan seperti biasa, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari Gus Iman Official. Dan pada video kali ini saya akan membacakan satu berita, yaitu berita yang terbaru dan berita yang masih hangat di kalangan kita semua, yaitu berita mengenai kasus Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor ya. Saya akan bacakan satu berita, yaitu berita yang dilansir oleh inews.id. Langsung saja. Kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor, Habib Rizik dituntut 6 tahun penjara. Wah, luar biasa ya. Tuntutan bagi Habib Rizik yaitu 6 tahun penjara. Jakarta, inews.id, Habib Rizik Syihab dituntut 6 tahun penjara atas kasus dugaan penyebaran kabar bohong atau hoax tes swab virus corona atau COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Sidang tuntutan digelar di PN Jakarta Timur, Kamis 03 Juni 2021 siang. Menuntut selama 6 tahun penjara, ujar jaksa saat membacakan tuntutan. Dan sependek pengetahuan saya, tentunya pengetahuan ini saya peroleh dari beberapa berita yang saya baca sebelumnya dan juga dari para ahli hukum yang ada di Jakarta. Ada yang menyatakan bahwa JPU atau Jaksa Penuntut Umum terlalu berambisi untuk mengkandangkan Habib Rizik. Dan saya pun juga tidak tahu ya, ada apa di balik semuanya, atau ada unsur politik atau lainnya. Saya tidak memahami hal itu. Intinya ada yang menyatakan bahwa JPU atau Jaksa Penuntut Umum sangat berambisi untuk mengkandangkan Habib Rizik ya. Sementara menantunya Habib Muhammad Hanif Alatas dituntut 2 tahun penjara. Dalam sidang tersebut, majelis hakim menghadirkan Habib Rizik, Muhammad Hanif Alatas, dan Dr. Andi Tatat. Sidang dimulai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Rizik terbukti melakukan tindak pidana mengenai kabar bohong yang membuat keonaran di masyarakat, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jonto pasal 55 ayat 1 KUHP ya. Dan saya juga baca dari berita sebelumnya ada 5 pasal yang didakwahkan atau yang dituntutkan kepada Habib Rizik. Coba kita baca ya, bunyi dari pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15. Langsung saya bacakan pasal 14 ayat 1, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Itu pasal 14 ayat 1. Pasal 14 ayat 2, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Jadi ayat 1-nya 10 tahun, ayat 2-nya di sini 3 tahun ya ancaman pidananya. Pasal 15, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat,
dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Itulah bunyi pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan juga pasal 15 ya. Dan juga sependek pengetahuan saya, dan pengetahuan ini tentunya saya peroleh dari beberapa berita sebelumnya dan juga saya peroleh dari ahli hukum yang ada di Jakarta. Ada yang menyatakan bahwa pasal 14 ini tidak pantas ya dituntutkan kepada Habib Rizik, karena ada yang menyatakan bahwa pasal 14 ini sudah tidak berlaku lagi ya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan berita terbaru dari Gus Iman Official. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.